Om Swastiastu. Yang terhormat dosen penguji PPG Daljab kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ikade Asawa SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. LPTK Universitas Ganesha dengan nomor peserta 201500704477. Saya guru di SMP Negeri 3 Kintamani. Pada kesempatan kali ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran guru memenuhi tugas ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut adalah video praktek pembelajaran di kelas yang saya telah laksanakan menjadi lebih baik. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Berdiri semua. Ngatur yang pengajar mak. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Om Brahma Prema Dewi Brahmaniya Brahma Dewi Parayane Saraswati Saraswati Ya Parayane Namaskar. Bapak selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Berapa orang? 3. Namanya siapa? Tegak. Ada suratnya? Ada Pak. Lagi 1, lagi 2. Ari Senita. Sakit ya? Ya Pak, sakit Pak. Lagi 1, Sulaksana Pak. sakit. Ya Pak. Coba lihat di kiri dan di kanan. Udah bersih ya? Ya. Silakan, Andra. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Siapa
sampaikan yang pertama adalah tentang tujuan pembelajaran. Ya. Sebelum melanjutkan materi, di sini ada daripada tujuan pembelajaran melalui kegiatan literasi dan diskusi yang Bapak sampaikan tadi, itu nanti anak-anak mengamati apa yang anak-anak lihat di video tersebut. Ya, itu yang Bapak dapat sampaikan. Selanjutnya, sebelum ke materi, anak-anak pernah melihat gunung? Gunung itu gimana? Tinggi. Kenapa tidak rata gunungnya? Karena adanya pengaruh ke geologis. Ya, karena adanya pengaruh Geologis. geologis. Ya. Pernah anak-anak melihat jajan lapis atau pernah? Gimana? Bisa berlapis-lapis, ada warna merah, ada warna hijau, dan ada warna pink. Anak-anak pernah mengupas bawang? Nah, di dalam bawang itu gimana? Berlapis-lapis. Bisa mencobanya? Coba dicoba dulu. Coba dicoba kupas. Dan kalau bawang ini dikupas, dia akan berlapis. Ya, sama seperti bumi. Di dalam bawang itu masih ada yang lebih dalam lagi, yang disebut dengan apa? Inti. Inti apa? Inti bawang. Kan inti bawang. Kalau bawangnya dibuka, baru inti bawang. Itu seandainya kalau bumi yang paling dalam. Ya. Sekarang tentang persepsi, ya. Dari kegiatan pembelajaran tentang struktur bumi yang dapat anak-anak pelajari tadi malam, itu tentang apa? Tentang struktur bumi. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan bumi? Ya, bumi adalah tempat makhluk hidup. Okta? Oka, ya Oka. Bumi secara umum terdiri dari beberapa lapisan, yaitu bagian paling atas disebut litosfer atau crust. Lapisan di bawahnya adalah atmosfer atau mantel, dan yang paling bawah adalah inti bumi. Ya, itu yang disebut dengan bumi. Bumi ini adalah berbentuk yang berlapis-lapis. Ya.
Nah, sekarang anak-anak mengamati sebuah video, ya. Nanti apa yang anak-anak amati di video itu tulis di buku catatan atau LKPD, ya. Nanti secara penilaiannya itu yang dapat mempresentasikan itu nanti semua kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil presentasinya, hasil apa pengamatannya, ya, bukan presentasinya, hasil dari pengamatan yang anak-anak amati. Paham? Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, nanti anak-anak menyimpulkan apa yang anak-anak buat. Ya, itu disimpulkan di terakhir baru disampaikan penyimpulannya. Paham ya? Paham. Sekarang Bapak berikan soal kuisis. Ya, silakan klik di HP-nya ya. Saya bakal kasih waktu 5 menit untuk menjawab kuisis. Ya. Nah, langsung ya. Baru 74%. Mungkin sinyalnya, tadi ya sinyalnya. Nanti kan benarin lagi. Ya nih, udah ya, waktunya habis. Udah selesai Pak. Itu yang lihat persentasenya. Sudah semua ya? Lagi dulu Pak. Nah ya, sekarang anak-anak mengamati sebuah video. Nah ya, nanti anak-anak mengamati video yang Bapak tayangkan. Yang pertama itu adalah anak-anak menganalisis permasalahan yang ada di dalam video. Yang kedua adalah mengamati video yang ditayangkan Bapak, ya. Paham ya?
Ya, bumi berbentuk bulat. Artinya bumi tidak benar-benar bulat seperti bola, tapi bagian itu bumi agak mangkal, sedangkan bagian tengah bumi agak mengembang. Lalu apa saja komponen yang menyusun bumi? Komponen bumi terdiri dari atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Komponen pertama adalah atmosfer. Atmosfer adalah lapisan gas atau udara, gas yang paling banyak adalah hidrogen dan oksigen. Oksigen ini penting sekali untuk kita bernafas. Sisanya ada gas karbon dioksida, ozon, dan sebagainya. Atmosfer dibagi menjadi empat. Yang paling bawah adalah lapisan troposfer. Troposfer ini tempat terjadinya di dalam cuaca, seperti hujan, petir, dan angin. Kedua, lapisan stratosfer. Pesawat biasanya termasuk dalam lapisan stratosfer. Selain itu juga terdapat lapisan ozon yang melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Ketiga, lapisan mesosfer. Pada mesosfer, meteor yang menuju bumi akan terbakar habis. Keempat, lapisan termosfer yang sangat panas. Pada termosfer juga terdapat lapisan ionosfer yang bisa memantulkan gelombang radio AM dan tempat terjadinya aurora. Yang paling atas adalah lapisan eksosfer. Pada eksosfer inilah satuan angkasa mengorbit. Komponen kedua adalah litosfer. Litosfer adalah lapisan batuan di bumi. Litosfer dibagi menjadi perang bumi, mantel atau sekeliling bumi, dan inti bumi. Perang bumi adalah lapisan paling luas, karena di mana kita tinggal. Di bawah perang bumi adalah mantel bumi yang merupakan lapisan paling tebal. Selanjutnya lapisan yang paling dalam adalah inti bumi yang sangat panas. Inti luas berbentuk cair, sedangkan inti di dalam bentuknya padat. Bagian di dalam inilah yang menyebabkan rotasi bumi dan sifat masuk bumi. Gabungan perang bumi dan lapisan atas mantel bumi menjadi litosfer. Litosfer tersusun dari lembaga tektonik. Lempeng yang menjadi dasar daratan disebut lempeng gunungan. Sedangkan lempeng yang berada di dasar lautan disebut lempeng samudera. Lempeng yang bentuknya padat ini seolah-olah mengapung dan bergerak di atas atmosfer yang berbentuk cair. Apa yang menyebabkan lempeng itu bergerak? Kecepatan lempeng disebabkan oleh perpindahan panas dari inti bumi ke bagian mantel bumi. Perpindahan panas ini disertai dengan perpindahan material di dalam mantel bumi, sehingga prosesnya disebut dengan konveksi. Ya. Sekarang mana bentuk kelompok, ya? Ya, silakan dibentuk dulu kelompoknya. Bapak pastikan yang KBD-nya ya. Nanti kasih nama kelompok. Nah. Nah, silakan dibuat apa yang anak tadi amati. Ini
Selain itu juga terdapat ozon yang melindungi dari radiasi ultraviolet. Ketiga lapisannya pada litosfer meteor yang menuju bumi akan terbakar sendiri. Keempat, lapisan termosfer yang sangat panas. Pada termosfer juga terdapat lapisan ionosfer yang bisa menentukan gelombang radioaktif dan serta terjadinya aurora. Yang paling atas adalah eksosfer. Pada eksosfer itulah satu keluar antara hujan, petir, dan angin. Kedua adalah stratosfer. Pada stratosfer juga terdapat ionosfer yang bisa menentukan gelombang radioaktif dan serta Pak, pakai nomor 3 aja dulu. Ya. Nah, kan. Ya, waktunya habis. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Om Swastiastu. Kelompok 3 ya. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dewa Hajati Chandra. Nama saya Mali Wiwani. Nama saya Nyoman Melani. Nama saya Sudia Berguna. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang masalah struktur bumi. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk materi rumusan masalah akan dibacakan oleh Melani. Rumusan masalah. Apa yang menyebabkan tidak rata permukaannya? Bagaimana contoh bentangan alam seperti apa yang terdapat pada daerah kita? Apa saja komponen yang membentuk bumi? Dari hipotesis akan dilakukan oleh bumi. Hipotesis. Bumi tidak datar disebabkan akibat adanya tenaga dari bumi, yaitu endogen, dan luar bumi yaitu oksigen. Di daerah kita terdapat bentangan yang sangat rumit, contohnya pemandangan, pegunungan, danau, dan gunung. Komponen utama yaitu gerak bumi, mantul bumi, dan inti bumi. Hasil penelusuran saya sampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini saya akan membacakan tentang hasil penelusuran. Struktur bumi memiliki beberapa komponen, yaitu atmosfer, hidrosfer. Kemudian struktur bumi memiliki beberapa komponen utama, yaitu kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Yang pertama yaitu kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan paling luar dan paling atas yang disusun oleh elemen seperti silika. Kemudian yang kedua yaitu mantel. Mantel bumi berada di kedalaman 40 hingga 3000 km di bawah permukaan laut. Mantel bumi ini tersusun dari elemen besi, magnesium, magnesium, dan silika. Kemudian yang terakhir yaitu inti bumi. Inti bumi adalah pusat planet bumi yang sangat panas dan sangat padat. Inti bumi tersusun dari besi,
nikel, sulfur, karbon, oksigen, silikon, dan potasium. Untuk identifikasi masalah akan dilanjutkan oleh Pasek. Identifikasi masalah apa penyebab benua di dunia terpisah. Saya akan memberikannya kepada yang berguna. Kesimpulan yang kami cari adalah struktur bumi terdiri dari 3 komponen, yaitu ancestor, litosfer, hydrosfer. Kemudian yang menjadi komponen utama yaitu gerak bumi, mantel bumi, inti luar dan inti dalam. Baik, saya akan mengembalikan daripada Evan. Baik, demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kelompok lain atau teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Ada yang menanggapi? Silakan. Ya. Menanggapi? Ya. Perkenalkan, nama saya Emil Pasuruan. Saya akan menanggapi presentasi dari kelompok 3. Menurut saya, presentasi dari kelompok 3 sudah bagus dan semua anggota mendapatkan materinya masing-masing. Itu saja yang dapat saya. Terima kasih. Ya, kasih obrol ya. Ada yang kelompok yang lain menanggapi atau memberikan masukan atau yang mau tanya? Silakan, adik. Ya, silakan. Dia langsung. Apa perbedaan gerak samudra dengan gerak benua? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Perbedaan gerak samudra dengan gerak benua yaitu gerak samudra kayak magnesium tipis, mudah secara geologis, terbentuk di dasar laut, lebih padat dan kurang tahan terhadap tekanan. Sedangkan gerak benua kayak aluminium tebal, tua secara geologis, terbentuk melalui orogenesis, kurang padat dan lebih tahan terhadap tekanan. Baik, itu jawabannya. Apakah bisa diterima? Bisa. Ya, kasih obrol ya. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada salah kata atau yang lainnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Om Santi. Om Santi, 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 Om. Ya, kasih obrol. Sekarang kelompok 1. Kelompok yang lain silakan didengarkan dengan baik apa yang dipresentasikan oleh Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang struktur bumi. Sebelum kami memulai materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mengenalkan nama saya Prabu Sereja Pramana Putra dan teman saya. Nama saya Umita Deviani. Nama saya Sulmanisa Dewi. Nama saya Emil Pasuruan. Baik, materi saya akan berikan kepada Mika. Identifikasi masalah. Bumi memiliki 4 lapisan yaitu kerak, mantel, inti luar dan inti dalam. Yang setiap lapisannya punya karakteristik dan fungsi masing-masing. Baik, saya akan kembalikan materi kepada Agus. Baik, saya akan membacakan tentang hasil penelusuran. Secara umum, bumi terdiri dari 3 komponen utama, yakni komponen gas yang disebut atmosfer, komponen padatan yang disebut litosfer, dan komponen air yang disebut hidrosfer. Struktur bumi terbagi dalam berbagai lapisan seperti sebuah bawang. Bumi secara umum terdiri dari beberapa lapisan, yaitu bagian paling atas disebut litosfer, lapisan bawah adalah hydrosfer atau mantel, yang paling bawah adalah inti bumi. Baik, saya akan memberikan materi kepada Marisa. Rumusan masalah.
1. Atmosfer terdiri dari apa? 2. Apa saja struktur utama dari planet bumi? 3. Apa fungsi lapisan mantel bumi? Baik, materi saya akan lanjutkan pada 6. Hipotesis. Struktur bumi terbagi dalam beberapa lapisan seperti sebuah balon yang berbeda. Penyelidikan tentang isi bumi sebenarnya hanya meliputi daerah dengan kedalaman tidak lebih dari dalamnya terowongan tempat penyeluruhan atau kedalaman sungai bawah tanah. Saya berikan materi kepada Baik, saya akan membacakan kesimpulan. Bumi secara umum terdiri dari beberapa lapisan, yaitu lapisan atas disebut litosfer atau crust. Lapisan di bawahnya adalah astenosfer atau mantel yang paling bawah adalah inti bumi. Baik, materi saya akan berikan kepada Agus. Setelah presentasi dari kami, jika ada yang ingin bertanya atau menanggapi, kami persilakan. Silakan yang menanggapi dulu. Ya, silakan rekod berdiri, Mas. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya akan menanggapi presentasi dari kelompok 1. Untuk presentasi dari kelompok 1 sudah sangat baik. Kemudian untuk pembagian materinya sudah cukup jelas. Kemudian pada penyampaian materi dan kemudian penyambutan serta penutupannya juga sangat baik. Terima kasih Mas ya. Ada yang menanggapi lagi? Ya, silakan Pak. Apa penyebab benua-benua di dunia terpisah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Okta. Penyebab benua terpisah yaitu karena adanya arus konveksi. Wah, jawaban saya terima. Ya, itu adalah benua. Kenapa ada benua? Karena adanya apa? Adanya konveksi. Kenapa itu bumi itu tidak datar? Tidak datar semua. Itulah salah satu penyebabnya ya. Karena ada bukit, ada pentangan atau pegunungan yang daerah tinggi. Misalnya Gunung Agung, Gunung Batur, gunung yang lainnya. Kalau itu datar, nanti kan air laut sama air danau kan berpadu. Akhirnya apa? Kan hancur jadinya. Ya, airnya terlalu banyak. Ya. Ada yang lain? Menanggapi? Nah, itu dari Bapak sedikit lagi ditambahkan dari presentasi kelompok 1 ya. Itu sudah sangat bagus, namun dari materinya ditambahkan lagi ya. Dan cuma itu aja yang Bapak bisa sampaikan pada kelompok 1. Itu sudah sangat bagus presentasi. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan parafrasasi. Siapa ya? Nah, saya dari presentasi tadi semua 3 kelompok itu sudah sangat bagus. Di antara 3 kelompok itu ada yang bisa menyimpulkan. Ya, silakan dipakai bahwa ini ke depan. Baik, sebelumnya terima kasih kesempatan yang diberikan. Hari ini saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai struktur bumi. Kesimpulan dapat saya tarik yaitu struktur bumi terdiri dari 3 komponen utama yaitu kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Kerak bumi yaitu lapisan paling luar, sedangkan mantel adalah lapisan yang berada antara kerak bumi dan inti bumi. Yang terakhir yaitu inti bumi yaitu pusat utama dari bumi. Baik, sekian kesimpulan dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi. Siapa ya? Kesimpulannya itu adalah yang diambil adalah dari inti bumi ada 3 komponen ya. Yang pertama ada kerak bumi, yang kedua ada mantel bumi, yang ketiga ada inti bumi. Berarti ketiga-tiganya itu adalah merupakan dari komponen bumi ya. Sekarang Bapak
Ya, yang tadi cuma ada yang benar cuma baru 75%. Sekarang untuk mencapai 100%. Ya, bisa dimulai ya. Udah. Itu sudah mencapai berapa? 15 orang ya. Waktunya habis. Ya. Itu sudah mencapai 95%, nilainya sudah mencapai 100. Satu soal itu adalah 25. Kalau benar semua berarti nilainya 100. Ya. Udah ya, Bapak cukupkan sampai di sini. Untuk pelajaran yang minggu depan itu dipelajari tentang apa? Tentang lempengan bumi, kan? Ya itu dah. Minggu depan itu tentang lempengan bumi. Itu kalau dipelajari dengan baik di rumah ya. Ya. Minggu depan dilanjutkan materinya. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Ya. Nah, kalau tidak ada, Bapak cukupkan sampai di sini. Berdiri semua. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ngaturan para pesanti. Oh, Santi, Santi, Santi.